Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat Jam'iyah Majlis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam yang baru saja terlimpah kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi bekal untuk masa depan kita di akhirat, bagian daripada lumbung pahala kita yang nanti bisa kita hibahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga dengan itu Nabi Muhammad SAW akan mudah memberikan syafaat kepada kita. Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan ulama besar kita Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengarang kitab dengan cara menyusun nasihat dengan disusunnya mulai daripada nasihat yang serba 2, serba 3, serba 4 sampai serba 10. Di dalam nasihat yang serba 10 beliau sampaikan satu hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, asyaratun abiyatun linnas. Ada 10 yang membuat hati bahagia bagi manusia. Ada 10 yang membuat bahagia hati bagi manusia, kata Nabi. Jembar, lapang. Ini ada 10 macam. Khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah. 5 dari afiat itu, dari senangnya hati itu ada di dunia. Wa khamsun fil akhirah, dan 5 lagi di akhirat. Baik, untuk malam ini mungkin kalau kita bahas 10 nasihat tadi, waktunya nggak cukup. Karena pembahasannya panjang. Yang kedua, akhirat
belum kita masuki. Tentunya kalau orang pengen bahagia, senang, jembar di akhirat, harus terlebih dahulu ambil dari apa yang menjadikan kita bahagia di dunia. Sebab tidak elok kalau kita kemudian mengatakan, biarlah bagi saya di dunia gak bahagia, yang penting di akhirat. Orang yang ngomong kayak begini bagian daripada orang yang putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah ajarkan kita berdoa, bukan di hadis bahkan di ayat. Doanya disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gak ada Rabbana atina fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah, enggak. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia jelek, di akhirat bagus, enggak. Maka kalau orang yang selentingan kita dengar omongannya, biar gua mah di dunia enggak bahagia juga, yang penting di akhirat, diulang lagi, omongan ini adalah hanya pantas diucapkan oleh orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka apiah tadi adalah jembar senang hati itu. Tentu kita pengennya dunia akhirat, bukan dunia doang atau akhirat doang. Karena pada akhirnya tidak mungkin itu terjadi. Lalu kalau ada yang kelihatannya di dunianya kok susah amat, lalu kemudian dia ngomong kayak begitu, bagianlah orang lain aja yang bahagia di dunia, yang penting saya mah buat akhirat aja nanti. Dan memang kenyataan, misalnya kita melihat bahwa kehidupan di dunia dia tidak bahagia. Lalu dengan omongan tadi, kita yang mendengar, itu mungkin udah takdir dari Allah. Wow, hati-hati. Dikit-dikit ngomong takdir, dikit-dikit ngomong takdir. Ya. Islam adalah agama solusi. Agama yang bisa memberikan way out, jalan keluar dari apa yang kita kehendaki. Insya Allah, selama itu yang masuk akal, apa yang dikehendaki kita, lalu sampai saat sekarang ini misalnya belum kita berhasil, boleh kita curhat kepada orang lain, kenapa nih kayak begini. Di mana yang terbaik curhat itu? Di pengajian. Apalagi anak muda. Anak muda ini masa di mana dia sedang mencari jati dirinya untuk bisa tampil beda ketimbang yang lain. Maka kadangkala kelihatannya norak gitu. Ya. Lihat yang lain pakai anting, kata dia cakep, wah dia juga ikutin pakai anting. Lihat orang lain
rambutnya disemir, dia bilang wah ini bagus, ikutin disemir. Nah, kalau kemudian dia ikutannya benar, itu positif. Tapi kalau kemudian ikutannya enggak benar, berarti negatif. Ketika itu dilakukan bertolak belakang dengan hatinya, maka ada yang namanya galau. Dan obat galau itu adalah majelis taklim, pengajian. Lalu kalau sampai hari ini kita sering mengatakan galau dan kita tidak mau hadir pengajian, wow, apa kata dunia? Dan pertanyaannya, kapan kita mau mendekati Allah dengan majelis taklimnya? Di mana-mana banyak majelis taklim tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Lalu pertanyaan kepada diri kita, saya sudah menjadi anggota salah satu majelis taklim itu belum? Kalau belum, pertanyaannya udah daftar atau mau daftar? Kalau belum, nggak mau daftar, pertanyaannya lagi, kapan kamu bisa menghilangkan galaumu? Sebab solusi untuk menghilangkan galau anak muda adalah agama. Agama itu datangnya dari Allah dan disosialisasikan oleh baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita temui nasihat dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendakwahkan agama, salah satu nasihatnya adalah, kalau kamu mau bahagia dunia, mau jembar dunia, syaratnya 5. Gitu. Ya. Apa yang 5 itu? Baik. Yang 5 itu yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama ilmu pengetahuan. Bohong orang bodoh bahagia gak ada. Orang bodoh dibodoh-bodohin orang. Yang lain pada sekolah, kita berhenti sekolah. Baca aja belum lancar. 10 tahun tinggal di sini ke Jakarta. Kalau nggak ngajak teman nggak bakal datang ke rumah temannya. Baca kagak, nanya malu, bodoh, bahagia nggak? Nggak. Betul. Sholat cuma ikut-ikutan, kagak ngaji. Dia bilang orang lain mah kalau ngedoa langsung dikabul. Kok gua udah sholat tiap hari, ngedoa nggak dikabul-kabul? Lah sholatnya cuma ikut-ikutan, kagak belajar, bodoh. Betul nggak? Maka tidak ada bahagia bagi orang yang bodoh. Siapapun mereka, mau turunan raja sekalipun, kalau bodoh nggak bahagia. Dikasih duit 1 miliar habis diaur-aur, orang bodoh. Betul nggak? Nggak ada artinya. Orang bodoh tuh. Godain perempuan, perempuannya mahasiswi. Yang godainnya bodoh, SD aja kagak lulus. Betul nggak? Dia bilang, Neng, mau nggak dilamar sama abang? Abang lamarnya 1 miliar, hah? Itu 1 miliar dapat duit dari mana lu, bodoh? Jangan-jangan boleh nyolong. Lah orang bodoh punya duit 1 miliar. Betul nggak? Paling kalau dia punya tanah dari orang tua. Kalau gua jadi perempuan, amit-amit. Emang perempuan cuma dikasih duit doang, duit habis aja lu gua ditinggalin. Betul nggak? Betul nggak? Jadilah orang pinter. Mau jadi orang pinter jangan nungguin udah kakek-kakek dan nenek lagi muda. Nanti ngerasainnya kalau udah tua. Ya. Pengalaman.
Saya dulu ditekan harus belajar, harus pintar. Jangan lihat fisik. Kamu kalau mau bahagia jangan suka mikirin fisik, pikirin otak kamu. Kamu harus pintar, belajar yang benar. Sekarang kita nikmati. Alhamdulillah. Sering tidur di hotel gratis. Mana ada orang yang mau gratisin orang bodoh di hotel? Gak ada, betul nggak? Naik pesawat terbang gratis. Lu kenapa itu orang pakai tongkat gratis? Oh, badannya boleh pakai tongkat tapi otaknya bisa mengalahkan yang lain yang bayar. Begitu kan? Betul nggak? Itu orang pinter. Gitu. Gua aja yang kayak begini pengen pinter, apalagi lo. Nah kalau lu nggak mau pinter kalah lu sama gua, betul nggak? Tuh bahagia yang pertama. Kata Nabi, al ilmu. Yang kedua, al ibadatu, ibadah. Ibadah. Orang kalau dari sejak kecil diajarin sholat, diajarin ngaji sama orang tuanya, kemudian dia taat, dia nurut, diajarin ke masjid, diajarin ke musola, diajarin silaturahmi ke guru. Kalau itu kagak dikerjain, galau, kagak bahagia, betul nggak? Iya, coba. Kamu bagaimana diajaknya sama orang tua? Kalau diajak sama orang tua nonton bola melulu, lupa sholat, lupa ngaji. Pengen tahu sekali-kali kagak diajak main bola, marah-marah kagak? Marah-marah kagak ada bahagia, betul nggak? Kata bapaknya, sekarang gua doang yang nonton, coba duitnya gak cukup, lu nonton TV aja. Oh gua amat. Mendingan bapak yang di rumah, saya yang ke sono. Ada idola saya, Arhan kakak. Wih, betul nggak? Betul nggak? Iya. Itu bahagia karena bisa main bola. Bagaimana kalau ibadahnya kita kemudian udah biasa sering ibadah, satu hari aja kagak Jumat, satu Jumatan, tiap minggu Jumat, bahagia nggak hati kita? Nggak. Rasa punya utang. Ini yang udah biasa ngaji nih, ini anak hadroh. Tanya hati dia, kalau malam Kamis gak ketemu Habib Muhammad, nyesel nggak? Nyesel nggak lo? Habib Muhammad ya, cuman yang ganteng seorang. Betul. Kata anak perempuan, Habib Muhammad yang ganteng seorang. Kata anak perempuan, kalau kata laki-laki banyak bi. Gue juga ganteng, enak aja. Betul nggak? Ah gitu. Jadi bahagia nih ibadah, ya ibadah. Makanya belajar sholat yang rapi, musola isi. Sekarang isinya musola, sekarang begitu bagus-bagus dibangun cuma buat selfie. Lo mau kemana? Mau ke Aljabar di mana? Di Bandung. Mau ngapain lo? Mau sholat di sono? Kagak. Destinasi wisata. Begitu nyampe ke depan masjid kagak wudhu, kagak ngapain, foto-foto sendirian. Begitu pulang cerita sama anak-anak teman-teman yang lain. Tuh gua kemarin udah ke Aljabar nih fotonya. Lah mana foto sholatnya mana? Kagak ada. Emang kenapa? Kagak bisa. Gua sholatnya mau cuma demen bae gua mah liatnya gitu. Deh. Hah? Iya. Sekarang Solo tuh dibangun masjid yang termegah sama dengan masjid di Qatar. Ya. Yang bangunnya Muhammad bin Zaid, MBZ. Enggak seperak pun duit Indonesia dipakai, duit dia. Di negaranya dia bangun 20 hektar, di Solo 10 hektar. Woi, begitu sekarang yang pada datang pada bawa ini, pada bawa bus, dikirain mau pada sholat berjamaah di situ, kagak. Kebanyakan mereka cuma jalan-jalan doang, foto-foto doang. Ya Allah, tabarakallah. Di HP ngomong, alhamdulillah saya sekarang udah datang ke masjid termegah di Solo.
Saya senang banget hati saya. Tunjukkan ke sujud syukurnya kita namanya di masjid ini, kagak cuma ngebacot doang tuh orang. Oh, bener nggak? Masjid dipakai gitu-gituan. Masjid buat ibadah. Betul. Hati-hati. Kamu tanya sama diri kamu, jauh mana Masjid Nur Muhammad sama kebun binatang? Ayo, jauh mana? Jauh Nur Muhammad apa jauh kebun binatang? Ayo, jauhan Nur Muhammad apa jauh kebun binatang? Pertanyaannya udah berapa kali kebun binatang? Berapa kali Kak Nur Muhammad? Banyakan mana? Bohong. Bohong. Banyak orang sekarang mengaku Islam, ke masjid merasa jauh, tapi ke tempat yang jauh dianggap dekat. Kenapa? Karena dia takut kalau masuk ke masjid. Kata dia di masjid banyak setan. Di masjid bukan banyak setan, bego, banyak malaikat. Kenapa kalau malam tidur suka ditakut-takutin sama setan? Lah setannya kagak demen lo masuk masjid cuma tidur doang. Bangun tidur kencing karena kagak cebok lagi ya. Kan mau ibadah malah kagak cebok lagi. Aduh. Udah kagak cebok habis nonton lagi. Pulang ke rumah dikunciin, pulangnya ke masjid. Masjidnya dikunci, dalamnya tidur di depan rokok. Begitu azan bangun, bukannya sholat tuh ngambil wudhu, kabur. Ya, nggak ada di sini, nggak ada pengajian ini, nggak ada. Di sono di negara Wakanda. Di negara Wakanda ini makan Indonesia. Gua mah nggak ngerti di mana Wakanda itu. Makanya buat Habib Muhammad, Wakanda no more, Indonesia forever. Ya kan? Ya kan? Yang ketiga apa? Ar-rizqu minal halal. Itu yang membahagiakan diri kita di dunia. Dapat rizki yang halal. Minal mat'am wal malbas, dari makanan dan pakaian, semuanya halal. Baju yang dipakai halal, boleh beli, bukan boleh nyolong. Adem dipakainya juga dingin, betul. Coba kau boleh nyolong, sebulan belum dipakai, disimpan aja di lemari, begitu lihat pakai tapi takut orang tahu lagi, nanti itu boleh nyolong. Wah, kacau deh. Bahagia nggak? Agak. Gua punya baju disimpan terus di lemari, takut ketahuan sama orang lain. Coba kalau boleh beli, pagi dibeli, siang langsung dipakai, dipamerin, jualan. Gue pakai baju baru, bahagia banget ya. 3 hari lebaran beli baju baru, udah pengen besoknya lebaran aja, nggak 3 hari lagi, udah jangan 3 hari dah, besok aja dah. Ya, lihat lagi tuh baju, dilihat lagi tuh baju. Itu kerjaan anak muda biasanya kayak begitu, betul nggak? Sepatu baru, sendal baru, kaos baru, pengen buru-buru make aja. Ya, apalagi udah janjian sama si Mince. Ya. Yang ketiga, ar-rizqu minal halal. Yang bisa membahagiakan kita di dunia adalah ar-rizqu minal halal. Oh ya, ilmu punya, ibadah khusyuk, rizki halal, pembagian orang bahagia, betul nggak? Udah bahagia banget dah, bahagia banget dah. Udah dah. Bini halal, boleh nikah. Lihat tuh, Ustaz Anda bahagia nggak? Mukanya sumringah terus sampai hari ini. Bahagia banget ya. Dia kalau udah tahu kayak begini, dia ngomong bisik-bisik kadang-kala sama teman-temannya, tahu-tahu begini gue dari dulu aja. Itu namanya sesal kemudian tidak berguna ya. Menyesal mah duluan, enggak. Nah, sekarang yang keempat apa? As-sabru minasyaddati. Sobar dari ujian berat. Sobar dari ujian Kalau pengen dunia bahagia, akhirat bahagia, sabar.
Karena kalaupun kita senang nggak selamanya ya betul nggak? Saya mau tanya nih, siang sampai malam 24 jam, kamu diri aja nggak? Diri aja nggak tambah 24 jam? Nggak. Ada juga duduknya. Tidur aja nggak? Ada juga bangun. Puasa selama 24 jam nggak? Nggak. Ada makannya. Bahagia ada batasnya nggak? Suatu saat kita sedih. Nah, karena ini ukuran dunia berpasang-pasangan, maka ketika kita bahagia, syukur kepada Allah. Ketika kita diberikan ujian dan cobaan, sabar. Betul. Jangan putus asa. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, asyukru ala ni'mah. Bersyukur atas karunia, nikmat, syukuri. Ya, yang berupa nikmat, minum, syukur. Mulut kita masih bisa makan, gigi kita masih utuh, yang keras-keras masih kita gigit. Kalau saya kagak, saya mau kalau keras diisep-isepin sama saya. Syukur kamu masih punya gigi, ya. Ya, baca Quran masih enak, karena giginya masih utuh. Kayak tinggal berapa biji nih, di atas 2, di bawah 2, tinggal 4 biji. Dulu sebutnya baru kakak tua, main truk di jendela. Gua bukan nenek, lu ngomong gua nenek lagi, kakek. Gua dibilang kakek, ya. Gigi boleh hilang, tapi kalau dibilang kakek bukan singgung gua. Ini kalau dicemir mudah lagi gua, betul nggak? Apalagi pakai gigi palsu, kalah lu mah semua. Ya, ya. Syukur atas karunia dari Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau syukur akan ditambah nikmatnya dari Allah. Kalau kufur nikmat, tersiksa diri kita. Pegang duit rasa panas. Di rumah pakai AC masih panas, itu karena kurang syukur kepada Allah Subhanahu. Berapa syarat bahagia dunia apa? Yang pertama yang kedua ibad, yang ketiga rizkinya yang keempat sabar menerima uji, kelima syukur atas karunia dari Allah Subhanahu. Udah hafal? Ingat? Ya udah, ngajinya segitu aja ya. Demikian, mudah-mudahan pengajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal